Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penerapan arsitektur hijau pada bangunan institusi pendidikan yang beriklim tropis dengan studi kasus Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Kan Sabrina Sawai dengan 3 digit NRP terakhir 119. Perkenalkan, nama saya Fiona Diah Larasati dengan NRP terakhir 079. Perkenalkan, nama saya Fakih Agania Sakti dari Manajemen Bisnis NRP 058. Perkenalkan, nama saya Dava Ulmian Amrullah dari Arsitektur dengan NRP terakhir 30. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Arthur Anugrah dari Manajemen Bisnis dengan NRP akhir 082. Perkenalkan, saya Kalista Bigelanggerawan dari Arsitektur dengan NRP terakhir 099. Abstrak sendiri secara geografis yang kami bahas adalah geografis Indonesia yang merupakan negara khatulistiwa dengan iklim yang tropis. Lalu isu pemanasan global ini jadi topik kontroversial yang terus diperbincangkan. Hal ini jadi salah satu faktor yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan akibat suhu ruangan dalam yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definition of global warming. Global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan laut negara-negara. Suhu permukaan rata-rata meningkat sebesar 0,74 atau 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Ini terutama karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca karena aktivitas manusia, seringkali dikenal dengan efek rumah kaca. Dengan kemunculan global warming ini tentunya sangat mempengaruhi arsitektur terutama yang beriklim tropis. Untuk menurut Robert Gutman, seorang profesor dalam komunitas arsitektur Princeton University di Amerika, menyatakan bahwa arsitektur adalah suatu lingkungan produksi yang bukan hanya menjembatani manusia dan lingkungan, namun pula menjadi sarana aktualisasi diri untuk mengatur kehidupan jasmani, psikologi, dan sosial. Menurut Arisal dan Sari, pada tahun 2020, penerapan arsitektur tropis atau hijau ini tidak disia-sia, sehingga kondisi alam atau iklim Indonesia tidak selamanya dapat melakukan aktivitas dalam bangunan dengan baik. Harus memenuhi semua kondisi iklim tersebut. Masalah berupa desain tanpa batas, berbagai faktor seperti paparan sinar matahari, hujan lebat, dan angin kencang menghambat aktivitas di dalam gedung. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar yang sangat membutuhkan kenyamanan dan konsentrasi penuh agar dapat berjalan dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana masalah. Bagaimana penerapan arsitektur hijau di lingkungan KS? Yang kedua, apakah penerapan arsitektur hijau bisa dilakukan dengan baik di KS? Yang ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan arsitektur hijau di lingkungan KS? Selanjutnya, tujuan. Pertama, untuk mengetahui peran dari arsitektur hijau di lingkungan KS. Yang kedua, mengetahui apakah sudah terlaksana arsitektur hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengoptimalkan arsitektur hijau di lingkungan KS. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, pemaksimalan sumber daya alam dilakukan untuk menciptakan kenyamanan thermal di dalam ruangan. Yang kedua, arsitektur hijau identik dengan penerapan cross ventilation. Tujuannya untuk menghasilkan udara bersih, sejuk di dalam ruangan. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan energi matahari juga dilakukan untuk memaksimalkan masuknya cahaya ke dalam ruangan. Baiklah, selanjutnya green architecture design for a sustainable future. Terdapat prinsip dasar dalam penerapan perencanaan green architecture, yaitu pertama, conserving energi. Bangunan yang telah beroperasi harus meminimalisir menggunakan bahan bakar atau energi listrik. Yang kedua, working with climate. Perencanaan desain bangunan harus mempertimbangkan dan menyesuaikan iklim di mana bangunan tersebut berada. Yang ketiga, minimizing new resource. Desain dari bangunan harus meminimalisir kebutuhan sumber daya alam. Yang keempat, respect foresight. Pembangunan yang dilakukan dengan menjaga kondisi kapal asli.
dan meminimalisir perubahannya. Yang kelima, respect for user, mengatur perhatian lebih pada semua pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. Kriteria berdasarkan buku Design for Environmental Sustainability. Yang pertama, minimal material consumption, mengurangi penggunaan tenaga material dan mengurangi sampah atau sisa. Yang kedua, minimize energi konsumsi. Pembangunan yang dilakukan harus melakukan minimalisasi penggunaan energi pada proses produksi. Yang ketiga, minimize toxic emission, bahan atau material dan sumber daya yang digunakan tidak beracun. Yang terakhir, renewable and biocompatible resource, material dan sumber daya alam, sumber daya yang digunakan harus terbarukan. Pada nyatanya, tidak semua dari kriteria yang disebutkan telah diimplementasikan dalam pembangunan lingkungan ITS, sehingga belum dapat disebut sebagai bangunan hijau atau green architecture. Yang pertama dari Jamil dan Hatwika Sari pada tahun 2020, arsitektur tropis merupakan salah satu gaya arsitektur yang merupakan sebuah respons dari pengembangan bangunan berdasarkan kondisi iklim di suatu daerah tropis. Bangunan yang mengusung konsep arsitektur tropis memiliki bukan untuk memaksimalkan masuknya intensitas cahaya alami dan udara ke dalam bangunan. Konsep bangunan tropis memiliki beberapa prinsip, yaitu orientasi bangunan, bukan alami, material, suhu, dan vegetasi di sekitar bangunan. Kemudian ada AA Jurnal dan Hapsari pada tahun 2018, terdapat hubungan antara konsep bangunan tropis dengan green building. Konsep efisiensi energi pada bangunan merupakan konsep utama dalam green building atau dapat disebut dengan bangunan ramah lingkungan. Konsep ini berusaha untuk meminimalisir pengaruh buruk terhadap lingkungan maupun manusia dan menghasilkan hunian yang lebih baik dan sehat. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Pemanasan global menjadi tuntutan bagi kita untuk mengembangkan teknologi guna mengurangi emisi-emisi tersebut agar kehidupan yang layak tetap terjaga di masa mendatang. Konsep sustainable development ataupun pembangunan yang berkelanjutan memiliki 3 pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pembangunan yang baik harus menunjukkan kebaikan pada ketiga pilar tersebut. Untuk mewujudkan pilar pertama, yaitu lingkungan, salah satunya adalah dengan pengaplikasian energi terbarukan. Energi terbarukan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, merupakan energi yang berasal dari sumber-sumber terbarukan antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi terbarukan memanfaatkan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini karena energi yang didapatkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti sinar matahari, angin, air, biofuel, dan geothermal. Konsep green building dapat diterapkan pada bangunan-bangunan komersial, perkantoran, dan perguruan tinggi di Indonesia. Konsep Eco Campus yang mencakup penerapan konsep green building mulai dikembangkan di Institut Teknologi 10 November atau ITS sejak beberapa tahun belakangan ini. Program ini menjadi salah satu acuan dalam penerapan konsep green building dalam lingkungan kampus ITS sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat penerapan kriteria green building gedung-gedung di ITS. Kemudian ada Darmanto dan Wiguna pada tahun 2013, konsep green building dapat diterapkan pada bangunan komersial, perkantoran, dan perguruan tinggi di Indonesia. Konsep Eco Campus yang mencakup penerapan konsep green building mulai dikembangkan di Institut Teknologi 10 November sejak beberapa tahun belakangan ini. Program ini menjadi salah satu acuan dalam penerapan konsep green building dalam lingkungan ITS maupun dalam lingkungan kampus ITS, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat penerapan kriteria green building gedung-gedung di ITS. Kemudian untuk metode penelitian yang kelompok kami gunakan pada kajian ini yaitu dengan metode penelitian campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kelompok kami ini ditujukan untuk membahas bagaimana penerapan desain arsitektur hijau di daerah iklim tropis, khususnya pada bangunan institusi pendidikan, yaitu Institut Teknologi 10 November. Untuk metode penelitian kuantitatifnya dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap pengambilan data, analisis data, dan tahap kesimpulan. Datanya berupa studi pustaka maupun kajian literaturnya diperoleh dari beberapa sumber yang mendukung penelitian seperti artikel jurnal, makalah, dan materi terkait lainnya yang berhubungan dengan penerapan arsitektur hijau di Institut Teknologi 10 November.
Untuk pembahasan pada penelitian ini itu dimulai dengan ulasan tentang arsitektur hijau, iklim tropis, serta penerapan arsitektur hijau tersebut pada Institut Teknologi 10 November. Data-data yang diperoleh itu kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan membandingkan antara keadaan di lapangan, sehingga bisa ditarik kesimpulan dari data-data yang sudah didapat. Sedangkan untuk penelitian kualitatifnya dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dari Google Form yang kami sebarkan ke beberapa mahasiswa ITS untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menunjang observasi kami. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan itu secara umum berisi tentang bagaimana konsep arsitektur hijau yang mungkin sudah diterapkan di Institut Teknologi 10 November. Oke, kita masuk kepada hasil penelitian. Dari 50 responden yang kami pilih dalam survei kali ini, kami juga mengajukan beberapa kategori pertanyaan. Di antaranya, bagaimana tanggapan mereka tentang pembangunan arsitektur tropis pada lingkungan ITS. Dan responden yang terdapat pun terbagi menjadi 3, yaitu setuju, tidak setuju, dan kurang tahu. 16 orang dari responden yang telah mengisi kuesioner kami mengatakan setuju dikarenakan arsitektur tropis memiliki banyak keuntungan seperti mengurangi panas yang disebabkan oleh matahari. Selanjutnya, terdapat 7 responden yang tidak setuju dikarenakan menurut mereka jika kurangnya perawatan akan membuat tanaman-tanaman tersebut menguning dan meninggalkan sampah yang berupa dedaunan. Sisanya terdapat 27 responden yang mengatakan tidak tahu dengan alasan bahasan ini tidak tepat terhadap mereka yang memiliki pengetahuan kurang tentang apa itu pembangunan arsitektur atau green arsitektur. Selanjutnya, dalam penerapan green arsitektur juga memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yaitu conserving energy atau bangunan yang telah beroperasi harus diminimalisir menggunakan bahan-bahan berenergi listrik. Selanjutnya yaitu working with climate, yang mana hal tersebut merupakan perancangan desain bangunan harus mempertimbangkan dan menyesuaikan iklim yang ada di mana bangunan tersebut didirikan. Selanjutnya yaitu adalah minimizing new resource, yaitu desain dari bangunan harus meminimalisir kebutuhan menggunakan sumber daya alam. Selanjutnya respect for site, yaitu pembangunan yang dilakukan harus menjaga kondisi tapak asli dan meminimalisir perubahannya. Yang terakhir yaitu adalah respect for user atau memberikan perhatian lebih pada semua pengguna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. Selanjutnya juga terdapat beberapa kriteria berdasarkan dari buku Design for Environmental Sustainability, yang mana kriteria yang pertama yaitu adalah minimize materials consumptions atau mengurangi penggunaan terhadap material dan mengurangi sampah atau sisa. Selanjutnya itu adalah minimizing energy consumption, meminimalisir penggunaan energi seperti transportasi serta penyimpanan, dan melakukan minimizing toxic emissions atau mengurangi penggunaan bahan atau material dari sumber daya yang digunakan tidak beracun. Selanjutnya yang terakhir adalah renewable and biocompatible resource, yaitu adalah material dan sumber daya yang digunakan harus terbarukan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya terhadap penerapan desain arsitektur hijau dalam iklim tropis, khususnya pada kampus ITS sendiri. Jadi berdasarkan data itu terdapat 16 orang dari 51 responden yang setuju dengan adanya penerapan arsitektur hijau ini. Dikarenakan dengan adanya penerapan tersebut itu dapat membuat hawa sekitar kampus itu dapat menjadi lebih sejuk gitu. Tapi selain beberapa orang yang setuju, terdapat juga orang yang kurang setuju dengan penerapan arsitektur hijau. Nah, alasan dari orang yang kurang setuju ini kurang lebih adalah karena hal tersebut dapat menimbulkan atau mengakibatkan tanaman-tanaman menjadi kuning dan menghasilkan sampah dedaunan yang cukup banyak. Nah, seperti itu.
Ini berupa daftar pustaka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.